Selamat datang di program Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Baik, senang sekali para pemirsa Bankum Berbicara, di mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali di program Bankum Berbicara. Tentunya dalam program kali ini kita akan membahas topik-topik yang menarik terkait daripada permasalahan hukum. Tentu saja pada program kali ini saya tidak sendirian, saya selalu ditemani oleh rekan saya, yaitu Bung Efesus Sinaga. Selamat sore Bung Efesus. Iya, selamat sore Bung Lase. Bagaimana keadaan Bung Naga? Ya, Alhamdulillah, puji Tuhan, seperti biasa, kabar kita selalu baik. Ya, luar biasa. Dan mungkin Bung Naga sekali lagi kita yelilkan Bankum Berbicara ya. Siap. Ya pemirsa, Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Ya, pemirsa Bankum Berbicara, pada sore hari ini kami akan mendiskusikan terkait topik yang cukup menarik, yaitu terkait daripada pencemaran nama baik ya, yang saat ini santer ya diperdebatkan baik di lini massa maupun juga di media cetak yang bisa kita perhatikan. Nah, tentunya bagaimana sebenarnya mengenai pencemaran nama baik ini, kemudian kaitannya dengan kebebasan berekspresi, kaitannya dengan hukum pidana, ya kan? Tentu ini menjadi sebuah hal yang harus didiskusikan supaya jangan sampai nanti kita ini menjadi korban, ya. Kemudian juga bisa saja menjadi pelaku juga terkait daripada permasalahan seperti yang terjadi saat ini. Nah, mungkin pertama sekali yang bisa saya diskusikan dengan Bung Efesus yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan saat ini kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, argumentasi. Mungkin Bung Efesus bisa menjelaskan dan menguraikan kepada kita dan juga pemirsa sebenarnya mengenai kebebasan berekspresi ini apakah dijaminkan dan diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini di negara kita ini. Bagaimana pandangan Bung Efesus di situ? Baik, terima kasih Bung Lase. Ya, terima kasih kepada seluruh pemirsa, sahabat Bankum, pendengar Bankum setia dimanapun berada. Ya, terkait dengan kebebasan berekspresi sebenarnya bukan hanya diatur, tapi itu sudah ada rule-nya, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ya. Betul. Amandemen ada itu ya kan. Betul. Di situ artinya kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul kan begitu. Diimplementasikan lagi di undang-undang yaitu HAM ya kan. Undang-undang HAM pasal Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 25, 24, 25 disebutkan juga di situ. Jadi rule-nya sebenarnya ada di situ. Kenapa itu diatur kebebasan berpendapat itu? Artinya itu tadi menyampaikan pendapat ya kan. Bahkan ketika kita juga menyampaikan pendapat ada juga itu undang-undang kalau tidak salah Undang-Undang 9 atau 99 tentang menyampaikan pendapat di muka umum seperti untuk katakanlah kalau ada kita lihat mahasiswa kan atau kelompok-kelompok masyarakat ya kan unjuk rasa. Melakukan unjuk rasa kan itu berpendapat juga itu menyampaikan kritik saran kan begitu ya pada intinya menyampaikan saran dengan pendapat yang secara elegan kan begitu ya kan yang diatur sesuai dengan undang-undang begitu. Nah itu dia, jadi itu jelas ada pengaturannya Bung Lase. Baik, kenapa kita mulai dari situ Bung Naga? Karena dalam hal ini ataupun akhir-akhir ini kan santer di mana akhir-akhir ini para mahasiswa ataupun juga warga negara kita ya kan memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintahan kan gitu. Nah tentu dalam kritikan ini tentu ragam bentuknya. Ada yang menyampaikan dengan unjuk rasa tadi, kemudian juga ada yang menyampaikan melalui tulisan, kemudian juga melalui katakanlah dalam hal ini melalui karya-karya seni sosial media yang disampaikan melalui nanti ada media sosial baik entah itu Facebook, entah itu YouTube ataupun Instagram maupun media sosial lainnya kan gitu. Nah jadi dalam konteks tersebut yang perlu kita pahami bersama ya kan,
apakah ada standar-standar tertentu dalam menyampaikan ekspresi ini, ya kan? Menyampaikan suara kritikan ini, sehingga ini yang menjadi nanti pemahaman yang bisa dipahami oleh masyarakat begitu. Ada Ya, standarnya enggak? jadi ya benar. Artinya kan ketika dia menyampaikan pendapat itu tentu harus menyampaikannya secara elegan kan Ya. begitu. Artinya jangan sampai menyerang kehormatan, nama baik kan Ya. begitu. Iya kan? Itu tidak boleh karena ada Hmm. diatur. Undang-undang kita kan ada itu di Ya. pasal 23 artinya Ya. menyerang nama baik, Ya. harkat martabat, kehormatan kan begitu. Iya kan? Dan juga turunan-turunannya kan begitu, ya Ya. kan? Sepanjang dia menyampaikan pendapat dari suaranya, ya kan? Bagaimana untuk perbaikan, ya kan? Ini kan sifatnya lebih kepada konstruktif, ya kan? Ya. Untuk membangun kan begitu. Itu tidak ada masalah, tetapi jangan sampai menyerang daripada harkat martabat, kehormatan secara pribadi kan begitu. Apalagi saat ini kita melihat bahwa MK kan sudah memberikan bahwasanya ketika kita mengkritik kebijakan yang dilakukan daripada pemerintah, ya kan, pimpinan contohnya begitu, itu tidak lagi masuk ke dalam ranah itu jerat di dalam undang-undang itu tadi, undang-undang ITE pasal 27 tadi, ya kan, khususnya ayat 3, karena kalau ayat 1 itu kan terkait daripada dia menyangkut daripada itu untuk kesusilaan, ya kan. Pasal kedua itu terkait dengan judi, perjudian kan. Yang satu lagi terkait daripada masalah pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, penyerangan harkat martabat kan itu, ya kan, itu tadi dia. Kalau pasal 28 terkait daripada untuk khalayak umum kan begitu, membuat keonaran, kerusuhan kan begitu. Spesifiknya lah mengenai kebebasan berekspresi ini kan gitu. Kan ini tadi Pak Bung Naga tadi ada membuat batasan-batasan tertentu mengenai jangan menyerang pribadi. Secara pribadi secara pribadi. Tetapi maksud kita dalam hal ini batasan ataupun contoh spesifik. Ya, jadi begini. Yang bisa dipahami gitu loh. Contohnya begini, artinya kalau kita kritik terkait kebijakan itu tidak ada masalah kan begitu. Itu tidak masalah karena itu tadi kebebasan menyampaikan pendapat, ya kan, gagasan, ide kan gitu. Bahkan juga saat ini kan sudah ada yaitu namanya peraturan bersama itu SKB ya kan, oleh Jaksa Agung, Kapolri apa segala macam ya kan. Itu ketika hanya menyampaikan bahwasanya untuk kritik membangun, ya kan, kritiknya untuk membangun. Contoh pemerintah di sana, contoh harus perhatikan ini kan gitu. Ya kan? Contoh bahwasanya jalan rusak kan gitu, kita protes, kita unggah konten bahwasanya itu jalan kenapa rusak, kenapa dibiarkan begitu. Itu tidak masalah kan gitu. Tetapi jangan diserang yang menyangkut daripada contoh keluarga pribadi kan itu. Itu yang saat ini batasannya begitu ya. Karena begini, menariknya begini Bung Naga. Oke lah katakan bahwasanya jangan kita menyerang keluarganya kan gitu. Tetapi kalau menurut hemat saya di sini, iya kan, yang namanya jabatan dengan personal dia itu tidak bisa dipisahkan kan itu. Katakanlah dia contoh si A, ya kan, atau kita kasihlah namanya si Badu jadi bupati kan begitu, ya kan. Tentu kan identitas si Badu ini dengan bupati itu kan tidak bisa dilepaskan begitu. Iya betul. Batasan ini yang bagaimana? Makanya saya bilang tadi ya, artinya begini, kebijakan si Badu tadi yang jadi bupati ini nggak ada masalah dikritik, ya kan. Bahkan dikritik sampai bagaimanapun terkait daripada dia tindak tanduknya tidak ada masalah begitu. Tapi jangan dikritik contohnya secara menyerang pribadi seperti tadi itu kan. Contoh, kau jelek kan gitu, ya kan? Kau begini kan gitu ibaratnya, itu nggak boleh kan begitu. Tetapi kalau jelek dalam arti pekerjaannya itu nggak ada masalah begitu, ya kan? Itu tadi. Tetapi kalau sampai ke pribadi kan ada batasannya. Dia kan juga memiliki ajasi manusia kan begitu. Tidak boleh disiksa, tidak boleh artinya dilecehkan kan begitu, ya kan? Itu tadi. Jadi ada batasannya tadi. Yang penting tadi itu terkait dengan kinerja dia. Kinerja dia selaku daripada pemerintah begitu, ya kan? Gitu dia. Jadi batasannya jangan secara pribadi, jangan bicara ke fisik begitu. Oke, saya ikutilah logika demikian. Kalau misalnya ya katakanlah tadi kita pilih aja nama sembarang ya Pak Sinaga ya, namanya si Badu tadi ini gitu. Katakanlah dia memangku jabatan sebagai bupati, ya kan. Kemudian tadi kan dia tidak memperhatikan ini mengenai pembangunan fasilitas-fasilitas. Nah, contoh ada si C, kan itu. Si C ini membuatlah gambar kan begitu. Membuat gambar berupa contoh jalan rusak itu berupa kubangan lumpur. Di situ ada kerbau, gitu. Dan membuat beberapa rangkaian tulisan di situ bahwasanya
kerbau ini dianggap sebagai si Badu tadi itu. Itu bagaimana pandangannya? Iya, Apakah jadi itu di makanya situ dia bilang gini. apa namanya itu? Apakah di situ sudah ada unsur mengenai penyerangan terhadap kehormatan si Badu yang kita maksud tadi, atau itu sudah apa namanya? Atau bisa dikatakan itu batas kewajaran begitu? Ya, jadi begini, makanya kan kalau terkait itu tentu kan kita harus meminta pendapat ketika itu jadi masalah ya, ahli daripada ahli morfologi, ahli daripada yang bahasa Indonesia kan gitu, yang mengerti tulisan tadi itu ya kan. Tetapi pada intinya begini, kalau dia hanya membuat contoh tadi sebatas dia mengkritik jalan rusak, ada di situ gambar kerbau kan itu, bahwasanya kerbau di Kubangan begitu kan. Itu hal wajar begitu, hal wajar. Tetapi jangan diidentikan bahwasanya kerbau ini menjadi si Badu tadi. Itu tidak boleh, karena tadi itu berbeda kan. Si Badu kan tadi itu kan daripada manusia, sedangkan ini kan kerbau, kan tidak boleh, itu tidak boleh. Tetapi kalau dibuat gambar di situ ditulis bahwasanya beginilah kondisi jalan, ini yang tidak diperhatikan pemerintah, contohnya udah berpuluh tahun kan gitu, itu nggak ada masalah kan, itu kan kritik daripada untuk membangun begitu. Iya, karena mungkin kenapa itu terjadi, Bung Naga, saya bukan menjelekkan apa namanya itu kinerja daripada pemerintahan lah saat ini kan gitu, tetapi pandangan yang harus kita ambil dan harus kita fair menurut saya ini kan gitu. Kenapa seseorang itu melakukan hal-hal contohlah seperti itu yang kita katakan tadi, gambar kerbau ya kan, dan menulis beberapa rangkaian yang memang karakteristik daripada tulisan itu mengarah kepada si Badu tadi yang kita katakan itu. Karena kenapa? Pak Sinaga tadi bilang, Bung Naga tadi bilang bahwasanya harus dibuat secara elegan kan gitu. Ya, sekarang ini yang menjadi persoalannya, dibuat secara elegan itu tidak mengundang perhatian. Tetapi kalau dibuat hal-hal demikian itu, ya contoh viral langsungan itu. Itu kan mengundang perhatian dia langsung yang bersangkutan begitu loh. Jadi itu yang mungkin yang bisa saya tapi gini, sampaikan begitu. Artinya begini, ya kan walaupun kita ada rule-nya tadi kebebasan berekspresi, ya kan menyampaikan pendapat, tentu kan ada aturan-aturannya, kan itu tidak boleh. Di negara Amerika pun walaupun dia liberal sekalipun, tetapi ketika dia tadi itu melanggar daripada yang sudah ditetapkan itu tidak boleh juga kan gitu. Jadi kita juga harus menghargai, menghormati daripada mereka punya hak asasi manusia kan begitu. Karena sama-sama gitu. Jadi jangan pula ketika contohnya tadi itu kita bebas, kita sebebas-bebasnya tidak. Dan ada ruangnya tadi. Contoh bahwasanya kita kritik tadi, kritik konstruktif untuk membangun. Kita sampaikan dengan membangun kan, contoh kita lihat sekarang ini apa yang terjadi kan begitu. Contoh apakah pemerintah itu di mana dia contohnya kelemahannya, kita sama-sama membangun, mendukung begitu. Ya, tetapi jangan sampai kita menyerang personal tadi itu pribadi kan begitu. Makanya saya bilang tadi, untuk daripada hal ini tentu kan harus dilakukan pendalaman lagi, lebih jauh lagi kan gitu. Apakah masuknya itu menyerang secara pribadi atau terkait daripada kebijakan kan gitu. Kalau kebijakan nggak ada masalah begitu, ya kan? Karena ketika dia diangkat menjadi pemimpin, dia harus siap dikritik. Itu, ya kan? Karena itulah konsekuensinya. Karena kedaulatan adalah di tangan rakyat begitu. Rakyat berhak untuk menyampaikan kritik kepada dia begitu loh. Karena apa? Tujuan pemerintah itu tuh tadi tuh kesejahteraan rakyat, ya kan? Keamanan, ketertiban, ya kan? Itu tadi. Jadi harus dia siap untuk itu begitu. Ya, betul, yang apa yang Bung Naga sampaikan itu betul. Tetapi maksudnya begini, ini yang terkait daripada penyampaian kritik, kemudian kebebasan berekspresi ini, tentu tadi sudah kita sampaikan bahwasanya harus dengan elegan, bagus kan itu. Tetapi dalam ruang tertentu, ya kan, para oknum-oknum pejabat kita ini, ya kan, sudah disampaikan secara elegan, tetap tidak digubris, tetapi dengan dilakukan dengan cara-cara seperti itu baru ada perhatian, baru merasa bahwasanya ini tidak benar kan gitu. Nah, tetapi bukan itu konteks saya, ya kan? Tapi konteks yang mau saya tuju ini adalah Bung Naga, kalau memang tadi tujuannya, ya kan, tujuan mulanya tadi itu supaya untuk meminta perhatian daripada, ya kan, daripada yang bersangkutan, para oknum-oknum ini langsung mendengarkan, langsung menanggapi terkait daripada yang disampaikan itu, ya kan, dengan tadi embel-embel gambar yang memang agak masuk ke dalam ruang privasinya daripada pejabat tertentu ini tadi, oknum-oknum ini. Apakah itu konsekuensinya melulu pidana terhadap orang ini lalu dipersalahkan gitu loh? Ya, itu yang perlu kita kaji. Gini, sepanjang dia contohnya tadi ada aturan yang dilanggarnya, tentu kan ada pertanggungjawaban, ya kan? Apakah pertanggungjawaban tadi itu sosial atau pidana kan begitu.
Ya, yang penting kita sampaikan, boleh menyampaikan kebebasan berpendapat, menyampaikan ekspresi pikiran apa, Ya. tetapi itu jangan sampai melanggar daripada privasi orang kan Ya. itu. Ya, itu tadi. Jadi ada batasannya gitu loh, ya kan? Sahabat Bangkum pun dimanapun begitu juga ketika contohnya mendapat informasi itu dicek dulu kebenarannya. Ya. Karena yang sekarang ini dipersoalkan kan mentransmisikan kan gitu. Artinya kalau kita mentransmisikan atau kita mengupload ulang atau menyebarluaskan kan di situ yang kita dikenakan di jerat undang-undang ITE yang sekarang kan begitu. Iya kan? Jadi kalau contohnya dia mau minta perhatian, ya boleh saja tapi begini, tapi secara legal contoh surat terbuka kan begitu. Pak, begini kan gitu. Atau langsung menyampaikan pendapat di muka umum karena kan diatur begitu. Tetapi jangan sampai menyerang kehormatan, nama baik begitu. Ya kan? Itu tadi. Jadi itu yang harus dijaga begitu tadi itu. Tapi memang membedakan ini tentu kan harus dilakukan lagi pendalaman lebih lanjut kan begitu. Apakah memang sekarang kan kalau kita berbicara soal pertanggungjawaban, apakah ada niat, ya kan, niat jahat dia untuk itu sengaja atau memang murni karena tadi itu dia ingin menyampaikan unek-unek kan itu. Iya, biar langsung pejabat yang bersangkutan itu langsung menanggapi kan gitu. Iya, boleh saja tapi dalam arti tetap elegan bahwasanya contoh kita karya seni, kita sampaikan ya kan semacam karya seni tulisan kan begitu, ya kan. Tapi pendapat yang pasti konstruktif begitu. Kenapa saya bilang itu? Ya, ini juga merupakan dinamika yang memang fakta adanya, Bung Naga. Karena begini, ya penyampaian ekspresi ini tadi dihimbau oleh katakanlah pemerintah kan gitu. Oh, harus menyampaikan secara elegan. Tapi terkadang gitu kan sudah disampaikan secara elegan kan gitu. Baik kan gitu. Tetapi kadang para pejabat kita ini loh, ya oknum-oknum pejabat kita ini tetap tidak mau mendengarkan. Tetapi ketika dilakukan dengan gambar-gambar yang memang agak memang menyerang pribadi, baru ada tanggapan. Lalu kenapa seperti itu? Baru ada mengatakan elegan. Itu emang kita dalami ini. Jadi begini, makanya kita sampaikan di awal. Tentu kan menyampaikannya itu kan tentu seperti itu. Kita sepakat bahwasanya jangan sampai menyerang pribadi. Betul. Kan gitu. Betul. Karena itu sangat dilarang, ya kan? Apapun itu. Karena bukan hanya contohnya pemerintah, kita sendiri pun kalau diserang secara pribadi kehormatan itu kan sangat mengganggu kan begitu, ya kan? Itu tadi. Kalaupun dia contohnya menyampaikan pendapat tidak digubris, itu kan banyak sarananya kan gitu. Banyak sarana contoh ketika dia contohnya di bidang seni sampaikan melalui seni, ketika dia contohnya di bidang masyarakat, kelompok masyarakat bisa melalui langsung, artinya langsung tatap muka kan begitu. Banyak sarananya, tetapi jangan sampai tadi menyerang, karena ketika udah menyerang namanya pribadi kehormatan, tentu kan itu udah lain begitu. Artinya muatannya apakah nanti itu menjurus kepada contohnya pencemaran nama baik, fitnah atau kesara kan itu tadi, ya kan? Itu tadi. Jadi memang batasan itu harus tetap diikuti begitu. Kalau melihatlah daripada kebebasan berekspresi lah di negara kita saat ini, Bung Naga melihatnya bagaimana? Apakah memang pengaturan berekspresi ini memang sudah betul-betul dijaminkan seutuhnya, atau memang masih ada debatable, ya kan? Terutama para pemangku-pemangku jabatan ini, artinya ketika sedikit diganggu, kemudian dikritik, langsung tidak sepakat, langsung tidak setuju, bahkan bisa-bisa dicari tadi yang mengkritik itu dan langsung dilakukan upaya hukum, contoh pemidanaan kan gitu. Jadi makanya tadi kita sampaikan bahwasannya kan tindakan-tindakan yang berujung kepada hukum itu kan itu bukan sarana yang paling utama dilakukan. Contoh, makanya kita sampaikan ketika warga negara ya kan masyarakat menyampaikan kritik itu hal bagus. Kenapa? Ya kan tentu negara ini baik kan harus dikritik begitu supaya bisa berjalan, ya kan, sepanjang kritik itu masih sesuai dengan aturan rule-nya kan begitu, ya kan. Kalau kita melihat bahwasanya kebebasan berekspresi ya saat ini udah mulai berjalan kan, artinya sudah berjalan dengan baik kan, hanya saja mungkin rule-nya lebih lagi, artinya jangan sedikit-sedikit ada penindakan-penindakan, ya kan. Sangat disayangkan ketika contoh orang mengkritik langsung ditindakkan, itu kan harus ditanyakan dulu kan, ditanyakan apa motifnya, apa tujuannya. Betul. Kan kalau contohnya tujuannya untuk membangun, untuk didengar dia punya katakanlah tadi pendapatnya, ide gagasannya, saya rasa nggak ada masalah. Tetapi kalau motifnya lain, contoh artinya sampai bahwasanya memang untuk membuat sesuatu itu agar menyerang kehormatan nama baik daripada seseorang itu kan ada aturan hukumnya begitu, ya kan. Itu dia. Jadi memang harus bisa dibedakan itu, Bung Lase, dibedakan dia. Jadi
kita ini mendukung kebebasan berekspresi, tetapi jangan bablas begitu, ya kan? Kita ini kan negara berdemokrasi, Betul. ya kan? Bahwasanya kan banyak sekarang ini bahwasanya masyarakat menyampaikan kritik, pendapat, bahkan viral-viral kan begitu. Tetapi harus mengetahui daripada aturannya begitu. Jangan sampai ketika kita mau menyampaikan pendapat sehingga mengorbankan daripada orang-orang kan gitu, ya kan? Nama baik, harkat martabat begitu. Itu. Jadi itu tadi yang mau kita sampaikan Bu Lase. Bahwasanya sampaikan pendapat, ide, gagasan, ya seluas-luasnya. Tetapi ingat ada rule-nya, ada aturannya begitu. Tapi menarik tadi yang penjelasan daripada Bung Naga. Artinya jangan selalu melulu terkait daripada pertanggungjawaban pidana terhadap. Iya, tidak boleh begitu. Memang itu saya sepakat secara pribadi. Artinya buatlah dialog. Iya, kan betul. Itu. Iya, kita lebih sangat setuju berdialog. Contoh, ya kan? Semua namanya kritik itu tentu ada filosofisnya, ada dasar dan landasannya kan gitu. Iya. Memang walaupun kadangkala kita melihat kritik itu agak pedas kan begitu. Tetapi kan ada maksud dan tujuannya kan begitu. Tetapi kita yang dikritik itu jangan serta-merta langsung mengambil tindakan-tindakan hukum begitu yang memang betul ya kan diatur memang, tetapi alangkah baiknya begitu ya. Iya, makanya dialog gitu. Makanya saya bilang, iya kan? Dalam arti kan mengkritik ini tujuannya supaya bagaimana menciptakan artinya kemajuan bangsa dan negara. Kan itu tujuannya ya kan? Tidak ada kritik yang lain daripada itu ya kan? Karena rule-nya itu tadi negara yang didirikan bagaimana supaya bangsa ini semakin maju, berkembang kan itu. Ya kan? Artinya jangan sampai tertinggal lagi kan begitu. Apalagi saat ini kan kita sebelumnya kan kita juga udah mengalami namanya zaman reformasi, ya kan? Reformasi betul. Berarti kan ada perubahan baik di struktur pemerintahan, ya kan, baik di struktur hukum kan begitu, ada perubahan kan itu. Ya, sehingga kalau sekarang ini contohnya apalagi dengan ada sosmed itu ada kritik-kritik itu, ya itu cukup bagus, tidak ada masalah sepanjang dia sesuai rule-nya begitu. Ikuti sesuai rule kan begitu. Sampaikan kebebasanmu, idemu, gagasanmu apa ya kan? Karena negara ini negara berdemokrasi begitu. Ya kan? Ada rule-nya begitu. Tetapi jangan sampai menyerang daripada kehormatan pribadi. Ya, kita itu harkat martabat ya kan? Karena kita ini semua kan manusia yang memiliki harkat martabat gitu. Nah, tentu ini kenapa menjadi menarik Bung Naga kita diskusi ini, karena mungkin Bung Naga sendiri sering melihat berita, ya kan? Tentu yang baru-baru ini yang bikin heboh itu masalah saudari kita mahasiswi dari ITB ya kan gitu, yang dari Fakultas Seni Rupa yang membuat sebuah gambar yang memang dalam konteks ya kan sosial kita di Indonesia memang ya tidak tepat begitu kan gitu. Ya kan tidak cocok lah gambar begitu kan gitu. Karena kita juga menjunjung tinggi yang namanya harkat dan martabat pribadi kan begitu. Betul. Nah, jadi Bung Naga melihat kasus yang sekarang itu santer itu bagaimana menurut pandangan? Jadi kalau kita kan nggak terlalu jauh mengikutinya, tetapi kan kita hanya sekilas mengetahuinya kan, bahwasanya kan mahasiswi yang ini kan memang dia jadi seni lukis ya, artinya memang ada beberapa, makanya saya bilang beberapa itu kalau kita lihat di luar negeri ya kan, di luar negeri kadang ketika atlet dia menyampaikan protes ketika contohnya bahwasanya ketika Israel menginvasi daripada melakukan serangan kepada Palestina, jalur Gaza, ya kan, atlet-atlet daripada negara lain yang protes kan kadang dia kan membelakangi kan gitu, ya kan, artinya bahkan dia tidak menyanyikan lagu daripada kebangsaan kan begitu, itu betul protesnya kan itu ketika atlet dia. Ini ketika dia jadi artinya dia memang memiliki seni, ya kan, dia menyampaikan pendapat ekspresi tadi itu, berarti itulah salah satu bentuk daripada ide gagasan dia kan gitu. Hanya saja mungkin tidak tersampaikan kan, makanya dibuatkan dalam bentuk tadi semacam karikatur karikatur atau seni lukisan kan begitu. Ya, makanya kita sangat sayangkan ya kan, ketika bahwasannya ketika dia menyampaikan begitu daripada itu aparat penegak hukum ya kan langsung melakukan tindakan hukum ya kan itu. Walaupun memang tadi ada rule-nya seperti yang sampaikan tadi itu bahwasanya tidak pantas, tidak layak. Tetapi kan tentu kan harus dulu, artinya ditanyakan dulu tujuan dia apa gitu ya kan. Dilakukan pembinaan. Apa sih maksudnya mau disampaikan? Buka ruang dialog seperti yang tadi Bung Lase sampaikan ya kan. Sampaikan apa mau kau sampaikan kan begitu. Jangan langsung seperti tadi itu ujung-ujungnya langsung kepada artinya
langsung kepada tindakan hukum kan Iya, begitu betul, ya. betul. Kita juga sangat sayangkan Iya. kalau begitu. Tetapi ya artinya syukur kan bahwasannya pemimpin Pak Kapolri kan sudah artinya sudah menangguhkan ya kan. Iya, dan Nggak bukan hanya ditahan itu lagi, juga ya kan. yang bersangkutan yang dalam Udah gambar dilakukan itu, pembinaan ya. dalam gambar itu yang digambarnya itu juga menyampaikan bahwasanya tidak perlu dipidanakan, tetapi lebih konteks pemidanaan begitu. Iya, artinya kan makanya tuh jangan sedikit-sedikit. Soalnya pemidanaan ini kan hanya untuk ya kalau kita dalam hukum menyatakan kan ultimum remedium, Betul. sarana terakhir kan Terakhir, begitu. betul. Iya kan? Dia menyampaikan itu tadi seperti yang Bung Lasi sampaikan, mungkin dia selama ini unek-unek ide pikiran mau sampaikannya itu tidak tersampaikan. Maka pada saat itu dibuatlah suatu tadi itu cara begitu ya kan, walaupun memang itu kurang elegan ya kan. Kalau memang mau disampaikan ya sampaikan aja, buka dialog tadi ya kan itu. Jadi kita sangat menyayangkan kalau dikit-dikit dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, artinya dalam arti itu kan sudah termasuk dalam tindakan represif kan begitu. Walaupun memang ada aturan hukumnya kan begitu. Tetapi alangkah baiknya dibuka dialog ya kan, diminta pendapat dia, ide gagasan dia kan ya. Itu tadi berarti kan dia itu untuk membangun, maksud dia kan untuk menyampaikan kritiknya secara membangun kan begitu. Nah itu yang tadi itu yang mau saya sampaikan itu Bung Naga, terkadang mereka memang apa yang mereka sampaikan itu memang agak menyentil memang ranah pribadi, tetapi ini yang selama ini yang belum dikaji ataupun dipahami oleh oknum-oknum pejabat kita, artinya mereka langsung melakukan upaya hukum terhadap para pengkritik ini, tidak ada sama sekali melakukan dialog. Dan bukan saya yakini ya kan itu, tapi mungkin ya kan, dibalik daripada kritikan itu mereka ingin berdialog begitu supaya didengarkan secara betul. langsung. Makanya saya bilang tadi itu bahwasanya hak dia juga untuk menyampaikan pendapat, untuk berdialog ya kan. Makanya saya bilang tadi, mungkin disitulah kelemahan ya, tidak tersampaikan tadi, akhirnya dia membuat semacam tadi itu ya kan. Betul. Nah, makanya ketika udah berdialog, saat ini kan artinya sudah disikapi dengan baik ya, karena kita lihat bahwasannya Pak Kapolri juga udah menangguhkan dia melakukan pembinaan. Ya itu yang bagus sebenarnya, dilakukan pembinaan supaya lebih dilatih lagi, ya kan? Itu sangat yang bagus artinya daripada dia lakukan langsung tindakan-tindakan seperti hukum tadi. Iya, kan karena itu kita terlalu jauh lah kita anggapan seperti itu. Kalau dulu yang mungkin Bung Naga waktu kita zaman kuliah ya kan itu, supaya dosen ya kan memperhatikan kita, ya kan, tentu yang namanya mahasiswa itu punya caranya tersendiri untuk membuat aksi ya gitu. Ya, supaya menarik perhatian daripada dosen itu. Contoh, mungkin dulu kita itu sering agak-agak ribut lah di belakang kan itu. Tetapi bukan tujuannya untuk melawan dosen itu ataupun apa kan itu. Semata-mata supaya dosen itu memperhatikan kita gitu. Betul, nah, itu maksud saya tadi yang kita makanya saya bilang tadi, itu kan konteksnya kan berbeda. Dalam hal ini kan tentu kan ada rule-nya kan gitu. Waktu kita diberikan kebebasan, tetapi jangan pula bablas kan itu tadi. Negara kita negara demokrasi ya kan. Ada forum ya kan, seperti tadi dialog, kita sepakat ada dialog ya kan, ide gagasan disampaikan secara elegan ya kan, artinya untuk konstruktif membangun, jangan pula sampai mendiskreditkan kan. Mendiskreditkan dalam arti ya nggak ada masalah, kecuali sampai jangan menyerang nama baik, kehormatan, harkat martabat. Ya selama ini kita lihat kan ujung-ujungnya kan kadang-kadang ketika melakukan kritik itu sampai kepada menyerang harkat martabat kan. Itu yang sangat disayangkan, artinya kita ini masih kurang dewasa kan begitu ya kan. Kadang-kadang ketika contohnya kita mengkritik ya kan, mungkin apakah tujuannya supaya dia diperhatikan atau apa, itu di luar daripada konteks ya. Tetapi pada intinya jangan sampai lah begitu. Apalagi sampai kita bilang dungu ini segala macam ya kan. Itu kita nggak sepakat bahasa-bahasa dungu apa segala macam kan. Walaupun mungkin masuk dia supaya diperhatikan tadi ya kan, supaya mengarah kepada dia kan gitu. Tetapi itu nggak bagus kan gitu, karena kita ini kan negara basi timur kan. Indonesia ini kan masih bahwasanya menjunjung tinggi daripada adat istiadat, budaya kan gitu. Dan satu lagi terkait daripada manusia-manusia yang sudah punya intelektual lah kan. Ya kan? Ya, jangan pula kita, apalagi kita ya kan, artinya orang-orang akademis kan, orang-orang hebat sampai berbicara, artinya ya bahwasanya kita tadi itu kan istilahnya kurang sopan lah ya kan. Nah, kurang sopan di tengah masyarakat kan begitu. Itu tadi. Itu. Jadi yang perlu dipahami sebenarnya Bung Lasi, silakan berekspresi, silakan memberi pendapat,
Bahkan bila penting kan itu tadi, kita kan artinya kebebasan berpendapat, bahkan mendirikan partai politik kan, itu salah satu contoh juga untuk menyampaikan daripada kritik untuk membangun bangsa kan begitu. Iya kan? Ya, gunakan bahwasanya kita punya semua daya nalar pikiran untuk membangun bangsa, ayo, iya kan? Tapi jangan sampai daripada tadi itu, artinya ikuti sesuai dengan rule aturan gitu. Dan bukan hanya itu juga, mungkin Bung Naga ya kepada juga para pemangku kekuasaan juga ya tentu jangan juga memanfaatkan apa namanya itu rule mengenai undang-undang itu. Iya, jangan sedikit-sedikit ya kan, pidana, sedikit-sedikit pidana kan gitu. Dan gitu. itu memang salah satu juga yang memang tidak kurang elok lah, kurang pas lah kan gitu. Kurang elok lah dia. Betul. Kan gitu. Apa salahnya memahami dulu, kemudian membuka dialog, mengundang, betul, membuka ruang ya kan, itu untuk berdiskusi, kan diskusi gitu. Betul ya kan. Ya, makanya saat ini kan beberapa terkait dengan undang-undang ITE kan banyak juga diajukan di MK kan untuk dilakukan judicial review kan. Baru-baru ini kan termasuk juga masalah keonaran kan. Bahwasanya MK tidak sependapat kalau keonarannya itu kalau di sosial media, tetapi kecuali dia secara fisik kan begitu. Karena ini itu merupakan sebuah, menurut hemat saya, pasal yang sangat sensitif. Iya, bisa diarahkan ke sini, ke ini. Iya, artinya kan bisa dijadikan seperti bisa dijadikan bermacam-macam kan begitu, tergantung mau di mana dibawa kan gitu. Tetapi pada intinya itu tadi, bahwasanya filosofisnya kan itu untuk perlindungan daripada kita punya harkat martabat, ya kan, perlindungan bangsa dan negara kan itu, perlindungan juga bahwasanya secara pribadi kan itu. Ya, kita harus sepakat itu bahwasanya maksudnya itu kan baik untuk filosofisnya, tetapi dalam arti untuk penerapannya juga harus selektif kan gitu. Jangan pula kita artinya menggunakan kacamata kuda kan gitu, bombastis kan itu. Satu arah saja. Itu yang sangat kita sayangkan kan begitu. Ya makanya harus selektif lah, ya kan. Daripada pemangku kepentingan, ya kan, pihak-pihak daripada penegak hukum selektif lah. Contoh apa yang disampaikannya itu kan, apakah memang murni ada niat di situ, niat untuk menuduhkan supaya harkat martabatnya itu diserang, ya kan, secara pribadi, atau memang kebijakan dia selaku daripada pemimpin, betul. Ya kan, penyelenggara negara itu yang dikritisi, itu harus bisa dibedakan. Betul. Makanya itu menarik juga, Bung Naga. Kecuali kalau memang, ya kan, contoh katakanlah tadi si C kan gitu melakukan apa namanya itu kritik-kritik. Kalau memang secara terus-menerus dilakukan, ya tentu mungkin ada unsur niat jahatnya kan gitu. Tetapi kalau baru sekali dia menyampaikan, tentu kan sangat tidak elok. Tadi kita sampaikan bahwasanya harus pidana, apa namanya itu bentuk daripada pertanggungjawabannya kan gitu. Kalau dia terus-menerus juga menyampaikan, ya itu tidak ada masalah sebenarnya. Makanya saya bilang, artinya sesuatu itu, ya kan, dia menyampaikan pendapat, ya kan. Pendapat ya artinya untuk memang betul-betul sifatnya membangun ya bangsa dan negara, jangan pula untuk kepentingan pribadi kan, karena kita ini kan itu harus kepentingan negara yang kita makan ya, dibanding daripada kepentingan golongan, kelompok pribadi, harus kepentingan bangsa dan negara, ya kan, itu yang harus kita utamakan dulu begitu, ya kan. Jadi pada intinya itu tadi, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ketika dia menyampaikan pendapatnya demi kepentingan bangsa dan negara, kita dukung, ya kan, kita dukung, kritiknya kita dukung begitu. Sepanjang disampaikan tadi sesuai aturan, elegan kan begitu, ya kan, dengan gaya-gaya bahwasanya dengan cara-cara sesuai dengan kita negara berdemokrasi begitu. Nah, itu menarik juga itu karena mungkin dibandingkan dengan luar negeri, kalau kita bandingkan ini baru saya baca juga dari artikel misalnya dari negara Jerman, ya kan, ketika memang ada ketidakadilan yang dialami oleh warganya dan tidak mau digubris oleh pemerintah, maka contoh salah satu yang sering yang atau cepat didengar oleh masyarakat ini suaranya, contoh daripada artis-artis kan gitu, konten-konten kreator. Nah, artis-artis ini contoh melalui nyanyian lirik lagu kan gitu. Tetapi yang memang menarik yang saya lihat di salah satu negara Jerman ini, Bung Naga, dan mungkin ini menjadi sebuah bahan nanti ke depannya untuk perbandingan. Di negara Jerman itu yang saya baca itu ketika mereka menyampaikan, mohon maaf ya dalam tanda petik ini kata-kata kotor memang, tetapi memang itu supaya untuk menyita perhatian daripada publik, ya kan? Nah itu masih termasuk dijaminkan begitu. Masih ya kan? artinya tadi itu tidak dilarang begitu. Tidak dilarang begitu. Ya kan?
tetapi kenapa mereka melakukan itu? Memang itu tujuannya semata-mata supaya langsung masyarakat itu memahami, dan juga memang pejabat-pejabat yang memang belum mendengarkan dan belum menanggapi terkait daripada misalnya ada ketidakadilan di situ, ada misalnya hal-hal yang memang sangat-sangat ingin disentuh, sensitif, gitu. Nah, makanya mereka melakukan seperti itu. Ya, itu tadi memang perbedaannya mungkin itu tadi kedewasaan kedewasaan mereka dalam hal menyikapi, menyampaikan pendapat tadi ya kan. Indonesia kan salah satunya karakteristik bangsa kita ini kan itu artinya tadi itu kita ini kan orang timur. Orang timur dalam arti bahwasanya menjunjung tinggi harkat menjunjung tinggi adat istiadat ya kan, harkat martabat kan itu tadi, bahwasanya kita masih lebih mengedepankan kepada tadi itu budaya-budaya timur kan gitu. Jadi ketika kita menyangkut pribadi, menyangkut ini itu kan belum tidak pantas lah kan begitu ya. Kita sampaikan, makanya kita ini sekarang sebenarnya udah membuka diri ke arah sana, bahwasanya itu kita ini berdemokrasi, negara menyampaikan pendapat ya boleh-boleh saja, tidak apa ya, memprotes begitu nggak ada masalah, tetapi jangan sampai tadi itu menyerang harkat martabat apalagi pribadi kan begitu, karena kita sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia kan, itu jelas bahwasanya kita itu tadi ada batasannya. Itu mungkin perbedaannya dengan daripada negara-negara Eropa sana kan, mereka mungkin itu tadi pahamnya liberal ya kan. Seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Kalau kita kan demokrasi Pancasila, ya kan, demokrasi Pancasila yang masih bahwasanya kita ini ada aturannya yang harus dipatuhi. Jadi kita nggak sependapat juga ketika contohnya bahwasanya memberikan kritik itu sampai bahwasanya membenarkan diserang harkat martabat apalagi pribadi, kita nggak sependapat begitu. Itu dia. Mungkin satu bahan diskusi lagi ini terkait juga, nyambung juga mengenai kebebasan berekspresi ini tadi, kritikan segala macam ya kan. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan aturan pidana kita ya Bung Naga ya. Ini mungkin ini konteksnya kepada formilnya lah kan gitu. Dimana tadi kan selama ini kan yang kita bisa ikuti bahwasanya ketika memang ada seseorang yang melakukan kritik tadi itu, menyuarakan tadi mengenai terhadap pemerintah begitu kan, ujung-ujungnya kan lebih cepat proses pidananya kan gitu ya kan. Dan mungkin menarik, ada salah satu pembahasan di salah satu media televisi ya kan, salah satu penasihat Kapolri itu menyatakan bahwasanya karena kelemahan di dalam KUHP kita itu ya kan, belum ada mengatur terkait daripada ataupun memilah mengenai kepentingan-kepentingan sosial begitu. Contoh masalah tadi rekan kita, saudari kita mahasiswi tadi itu ya kan, kalau tidak ada sama sekali responsif daripada Kapolri, bisa saja masuk pemidanaan kan begitu, langsung kan itu. Nah, apakah ini kedepannya ini mengenai dalam hukum pidana kita, apakah perlu itu nanti terutama KUHP KUHP yang baru ini dimuat seperti itu, misalnya ya kan, dalam kepentingan tertentu, kepentingan sosial ini tidak boleh langsung dipidana gitu. Itu kira-kira menurut Bung Naga bagaimana? Iya, itu sangat bagus. Artinya kan ada aturan-aturannya kan, ada pembatasan-pembatasannya kan begitu. Sebenarnya tadi kita sampaikan ya kan, bahwasanya ketika dia kepentingan sosial ya kan, kepentingan daripada untuk kritik membangun bangsa dan negara, itu boleh-boleh saja ya kan. Ya, makanya memang itu setiap undang-undang itu kan harus dinamis ya kan, mengikuti perkembangan zaman masyarakat kan begitu. Termasuk masalah-masalah ini kan. Makanya contoh kebebasan undang-undang informasi transaksi elektronik sosmed itu kan sudah ada undang-undangnya. Mungkin pengaturannya lebih diperbarui lagi kan, lebih apalagi gitu. Artinya supaya betul-betul selektif kan begitu. Jangan sedikit-sedikit ketika nanti bahwasannya ketika dia mengkritik langsung masuk ke pasal ini kan, itu sebenarnya ya kan. Itu kan harus dilihat. Makanya saya bilang tadi, dalam penjabarannya yang melaksanakan ini kan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus selektif begitu tadi. Ya udah kita sampaikan, selektif bisa memilah maksud dan tujuannya kan gitu. Karena kan sebenarnya kan motif daripada kalau kita bicara pidana kan tentu kan ada di situ subjektif dengan objektif kan gitu. Subjektif berarti dari diri kan, objektif di luar kan gitu. Itu harus yang digali kan begitu. Iya, jadi jangan pula sedikit-sedikit seperti tadi itu konteksnya, artinya jerat itu kan gitu. Karena memang banyak orang menggunakan jerat itu. Betul. Iya kan, untuk katakanlah tadi itu supaya membungkam kan itu, supaya jangan sampai dia lagi menyuarakan kan gitu. Sebenarnya itu nggak tepat kan begitu. Ya, itu tadi. Tetapi ini kan semua kan pelaksanaan kan para penegak hukum gitu, pemerintah kan gitu.
dalam rumpun daripada pemerintah itu yang harus selektif begitu. Ya, tetapi kan para penegak hukum ini, katakanlah bahwa rekan-rekan daripada pihak kepolisian selalu mengembalikan kepada mengenai aturan hukum formilnya ini tadi, bahwasanya mengenai apa namanya itu langsung, apakah langsung ditindak atau misalnya memperhatikan aspek-aspek lain, menurut mereka dalam tatanan KUHAP, ya kan, dalam KUHAP dalam hal ini belum diatur demikian. Makanya saya bilang, saya sampaikan sama Bung Naga, apakah perlu itu nanti reformasi di dalam KUHAP yang baru ini mengenai contoh, jangan serta merta langsung pada pemidanaan, tetapi dikaji aspek-aspek sosial lain begitu. Iya, itu perlu. Artinya begini, apalagi kan di KUHP kita sekarang kan living of law kan sudah ada hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ya kan, termasuk juga ya masalah ini pengaturan di sosial media kan, pengaturan terkait daripada mungkin kebebasan, ya kan, itu perlu diatur. Hanya saja saya sampaikan tadi, pada intinya kan itu tadi, sebenarnya pelaksananya ini kan di pihak penegak hukum. Dia kalau selektif dia bahwasanya oke, diterima laporan apa, tapi kan dikaji maksudnya apa, tujuannya apa. Kalau murni terkait dengan bahwasanya untuk mengkritik kebijakan daripada pemimpin, daripada tadi itu pejabat, ya itu nggak ada salahnya. Lagi pula kan kepolisian juga diberikan apa tuh hak? Terkait dengan itu kan ada diskresi, kan diskresi, itu. Betul. Apalagi sekarang kita mengenal namanya ada FJ kan gitu, ya kan? Walaupun memang dalam konteks apa namanya itu di tatanan KUHAP memang belum ada diatur. Makanya saya bilang kita nggak boleh terpaku kepada apa itu hukum yang tertulis kan, atau yang textbook kan begitu. Tetapi juga kan kita harus, makanya di pasal 5 undang-undang kalau kita berbicara kekuasaan kehakiman kan menggali rasa-rasa keadilan yang hidup ada di tengah masyarakat kan begitu. Makanya itu ada rekpinding penemuan hukum baru kan gitu. Karena kalau semua yang ada tertulis itu belum tentu kan itu pasti nggak semua itu lengkap kan begitu. Apalagi kan dinamika zaman selalu berkembang kan begitu. Kalau dulu contoh bahwasannya mencuri kan masih secara konvensional, ya kan, artinya masih secara kriminal murni kan gitu. Sekarang kan mencuri bisa melalui contohnya melalui sosial media, iya kan, mencuri itu data, tadi itu dia kan itu. Jadi kalau contohnya ini nggak ada kan begitu, ya tentu kan aturan-aturan itu harus diperbarui. Ya itu tadi, ya kan, walaupun secara formil belum ada dia, tetapi kan secara materialnya kan ada gitu loh. Materialnya itu yang diikuti begitu. Baik, terima kasih Bung Naga atas diskusinya di sore hari ini. Ini diskusi yang sungguh menarik, sekaligus juga untuk memberikan khasanah kepada khalayak pemirsa Bankum Berbicara tentang bagaimana sebenarnya cara menyampaikan argumentasi, kritikan ya terhadap baik itu mengenai kebijakan-kebijakan daripada pemerintahan maupun hal-hal lain juga kan gitu, bukan hanya pemerintahan juga, karena seluruhnya karena kan mengatur daripada tatanan sosial, ya kan, kita berintegrasi secara sosial kan gitu. Mulai dari kemarin yang seperti kita bahas diskusi sebelumnya mengenai perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan, ya kan, pejabat-pejabat daerah, ya kan, mulai daripada tingkat skala kecil sampai besar kan gitu. Betul. Ya kan, karena itu kan semua pemangku kebijakan gitu loh. Baik Bung Naga, mungkin satu pesan lah untuk pemirsa Bankum Berbicara terkait daripada kebebasan berekspresi, kemudian kritikan terhadap dalam tatanan sosial ini. Bagaimana? Artinya begini, kepada sahabat Bankum Berbicara dimanapun, artinya silahkan memberikan ide, gagasan, pendapat, secara elegan, ikuti aturan, jangan sampai melanggar daripada aturan, apalagi sampai menyerang kehormatan, nama baik pribadi, termasuk sampai menyangkut harkat martabat begitu, karena itu semua ada aturannya. Kita ini semua dilindungi oleh hak asasi manusia. Jadi jangan sekali-sekali menyerang harkat martabat. Kalau ada ketidakpuasan ya silahkan sampaikan pendapat secara elegan, bahkan ajukan secara dialog terbuka. Bahkan saat ini kan sudah banyak surat-surat terbuka juga, ya kan. Dan kalau perlu silakan datang ke Bankum Berbicara, biar nanti Bankum Berbicara memfasilitasi dan menyampaikan itu tadi. Mendampingi. Kita siap kan gitu. Dan mungkin satu lagi Bung Naga, ini tadi kepada yang pengkritik ini, tentu juga para pemangku pemangku jabatan kekuasaan dan juga stakeholder lain. Artinya kepada seluruh daripada pemangku pejabat-pejabat, jangan pernah anti kritik lah. Karena kritik yang disampaikan itu maksud dan tujuan adalah untuk perbaikan, membangun bangsa dan negara, dan terutama kepada penegak hukum harus selektif, jangan secara bombastis, apalagi selalu melulu menggunakan undang-undang tersebut untuk artinya melakukan
bahwasanya mereka ya kan Ya. pertanggungjawaban Ya. begitu, tetapi selektif lah. Artinya harus dipahami apa yang disampaikannya itu semata-mata untuk membangun bangsa dan negara itu. Jadi semua yang dilakukan kritik dan saran itu, kalau saya melihat secara pribadi, itu untuk daripada kemajuan bangsa dan Ya, negara, perbaikan. tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Mungkin begitu Bung Nasir. Baik, terima kasih Bung Naga atas edukasinya dan juga penjelasannya, dan kepada pemirsa Bankum Berbicara juga, ketika memang ada ketidakpuasan ya kan terhadap pelayanan, terhadap kebijakan, ya jangan takut, ya berani, tetapi ingat dengan cara-cara yang memang elegan, yang memang diatur secara aturan ada hukum rule-nya, yang ada gitu. Nah, jadi demikian dulu diskusi kita pada sore hari ini, dan mungkin sebelum kita tutup, bagi pemirsa Bankum Berbicara, sebelum nanti ataupun sesudah menonton channel ini, tolong di like dan subscribe dan juga komen ya kan. Kalau memang ada keluhan-keluhan terhadap permasalahan hukum, juga bisa kontak person nanti di email di akun YouTube kita ya. Dan biasa sebelum kita tutup selalu kita mengucapkan yel-yel daripada sebelumnya kita berterima kasih juga Bung Lase. Ya kan, kemarin waktu kita membahas terkait ijazah ya kan, itu sangat pemecah rekor ya kan, karena kurang lebih ada 1.000 lebih. 1.000 lebih, betul. Ya. Jadi untuk saat ini juga kami meminta supaya support dan dukungan daripada sahabat Bankum Berbicara ya kan, supaya tetap menonton daripada kita punya program, karena program kita ini adalah memberikan edukasi, memberikan daripada pandangan-pandangan hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan di dalam kehidupan daripada sahabat Bankum Berbicara. Betul sekali Bung Naga. Siap. Jadi mudah-mudahan Bankum Berbicara ini menjadi sebuah podcast yang memang untuk kita menyampaikan unek-unek, terutama permasalahan-permasalahan hukum yang kita alami saat ini. Dan mungkin Bung Naga, sebelum kita akhiri dan kita tutup, kita yelelkan Bankum Berbicara ya. Siap. Bankum Berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia.